Oke, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di kesempatan ini, saya Faris Fatal Akbar akan mempresentasikan step by step pembuatan proyek mandiri saya, proyek C++, yang berjudul aplikasi simpan pinjam sementara yang hanya bisa digunakan satu kali proses. Oke. Ini kita buka Microsoft Visual Studio 2010-nya. Jika belum ada, maka harap diinstal dahulu Microsoft Visual Studio 2010. Lalu pilih ikonnya seperti ini, yang ini ya. Klik notifikasinya, file, new project. Lalu kita beri nama tugas underscore tugas pribadi. Di sini di C++, templatenya. Habis itu di sini Win32 console application. Besar. Oke. Lalu dibawa ke wizard. Klik next. Empty project. Ini aplikasi datanya masih diganti-ganti. Sini. Nah, di sini di sebelah kanan atau kiri ada Solution Explorer. Kita geser ke tengah. Nah, ini Solution Explorer. Di search file klik kanan, add new item, C++ file. Oke, kita beri nama tugas. Lalu tekan tombol add. Oke. Nah, masih di Solution Explorer, di tugas.cpp kita klik 2 kali, kita klik. Oke, sekarang geser tugasnya. Nah, karena sebelumnya saya sudah mengoding, maka saya hanya tinggal memaste. Jika kawan-kawan belum mengoding, maka kawan-kawan cobalah untuk mengoding dari awal, menulis codingnya. Atau nanti saya share hasil project codingan saya. Ctrl V. Nah, ini. Backup. Nah, di sini saya gunakan 2 library standar, yaitu include stdio dan include stdelete. Nah, untuk penjelasannya, library ini berfungsi untuk apa? Kalian bisa lihat komen saya di sini sebelah. Nah, ini komen-komennya. Nah, nanti begitu pun seterusnya. Di setiap codingan saya berikan komen di sebelahnya. Jadi itu untuk memudahkan kita semua untuk memahami program kita. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini void main. Apa sih void main itu? Apa sih kurung awal buka itu? Fungsi integer itu apa? Dan apa A, B, C maksudnya sama koma itu apa? Nah, bisa Anda lihat di komen sampingnya, komen sebelahnya. Begitupun seterusnya. Nah, gambaran umumnya di program saya gunakan for. Saya gunakan for if di dalam for if di dalam for. Ini untuk garis awal. Nah, lalu printf untuk notifikasi ya. Ini switch saya gunakan struktur kontrol switch. Ini kurung awal maksudnya apa? Dibaca saja sininya, dibaca saja sebelahnya, dibaca. Nah, case 1 itu apa maksudnya? Nah, ini if di dalam case. If di dalam case. Oke, bisa dilihat ya. Ini maksudnya pengertiannya sebelahnya warna hijau nih, warna hijau. Tuh, ini codingnya, ini codingan, warna hitam, warna hijau itunya, warna hijau itu komentarnya. Maksudnya apa sih penjelasan dari ini? Penjelasan dari coding ini apa sih? Nah, begitupun seterusnya. If C1. Nih, jika di cache harap diberhentikan kode untuk mengakhiri perintah cache 1.
Lalu beralih ke case 2. Jika variabel A-nya bernilai 2, maka dia akan seperti ini. Nah, di sini nih hal baru nih, sistem CLS. Saya berikan atas dasar saya pengen eksperimen aja, pengen mau nyoba gimana sih kalau misalkan program itu membersihkan layarnya secara otomatis. Nah, seperti ini sistem CLS. Oke. Nah, masih ada if di dalam case 2. Lalu di sini di setiap case saya juga berikan label untuk melakukan perulangan. Saya bilang ya, ini contoh perulangannya. Jika kita diberikan pilihan nanti, apakah Anda ingin meminjam lagi, ya atau tidak. Lalu nilainya disimpan di variabel di variabel C. Lalu nanti variabel C akan diseleksi. Jika C sama dengan 1 atau tidak, maka dia akan langsung masuk ke sini, ke penambahan otomatis dirinya dengan variabel B. Variabel B itu menyimpan jumlah yang disimpan. Nah, variabel D di sini saya berikan nilai 0, nilai awal 0, agar nanti ketika ditambahkan dengan variabel B, maka dia akan menghasilkan nilai. Nih, variabel D sama dengan 0, ya. Ini case 2. Nah, kalau case 3, jika C-nya bernilai 3, jika A-nya bernilai 3, maka dia akan langsung clear screen dan menampilkan tulisan goodbye and see you later. Lalu diberhentikan sebentar, sistem pause, break, sistem pause. Nah, ini komen-komennya. Nanti setiap kurung kurawal apa sih, di titik 2 itu apa sih, sistem CLS itu buat apa sih, Goto itu buat apa sih, buat pindah label nih. Lanjut. Nah, sekian presentasi dari saya, presentasi coding dari saya. Lalu kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu presentasi program. Jika coding ini dijalankan, maka Anda bisa ke sini atau tekan F5, start debugging F5. Dengan shortcut F5, Anda juga bisa mendebug program Anda. Kita klik. Nah, ini contoh tampilannya. Ini yang buat for tadi, yang for, kegunaan for buat ngasih garis ini. Ini for if di dalam for buat ngasih titik 2 ini. Lalu ini judul aplikasinya, aplikasi meminjam sekali transaksi. Nah, masukkan transaksi yang dilakukan. Jika kita memilih satu enter. Nah, inilah fungsi clear screen tadi, langsung membersihkan layar. Lalu notifikasi Anda akan melakukan penyimpanan. Masukkan jumlah yang Anda simpan, misalkan 2000, enter. Anda yang menyimpan lagi, ya 2 masukkan. Ini kan antara 1 tidak dan 2, ya. Ini pilih 2, ya, enter. Masukkan jumlah yang Anda simpan, misalkan jumlahnya 3850, kita lagi kaya sekarang, enter. Nah, notifikasi lagi, ini menyimpan lagi, tidak, 1, enter. Lalu dia akan menjumlah secara otomatis, ya, press any key to continue. Berakhir, sudah. Berarti untuk penyimpanan sudah dilakukan, didemokan. Lalu sekarang kita memilih 2, peminjaman 2, enter. Nah, clear screen ya layarnya. Masukkan jumlah yang akan Anda pinjam, 3000 misalkan, 3000, enter. Anda yang minjam lagi, saya 2, enter, 200 misalkan.
enter lagi. Dia lagi misalkan masih mau minjem, belum cukup. Anda minjem 1.400, enter. Nah, baru cukup, Anda berpikir cukup, Anda pikir cukup, dan sudah. 1, tidak, enter. Lalu di sini akan ditotal peminjaman Anda. 300 sama 200 sama 1.400. Jadinya 4.600. 3.200, 1.400. Terus ini kayak itu continue, enter. Sudah. Lalu terakhir kita mendemokan jika tidak jadi. Langsung kita masuk tanggal 3, tidak jadi. Thanks, goodbye, and see you later. Enter. Sudah. Itu demo program saya, dan ini sintak dari kode dari program saya. Jika ada kurang dan lebih, jika ada kurang itu semata-mata murni dari saya. Jika ada lebih, maka berterima kasihlah kepada Tuhan, karena Dia telah menunjukkan kepada kita, lalu telah memberikan ilmu kepada kita lewat diri saya. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.